Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun hanya dalam suara. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku kelas 12 ya. Sekarang kita akan belajar yang berkaitan dengan bab 1, yaitu membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa? Pola hidup sederhana adalah cara kita membelanjakan atau menggunakan harta yang kita miliki sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67. Sedangkan menyantuni du'afa adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada karib kerabat yang kekurangan, fisabilillah, fakir miskin, dan anak yatim. Adapun surat-surat yang berhubungan dengan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa, yaitu ada pada 6 tempat. Ini sebagian, tentunya di Al-Quran itu banyak sekali, tapi yang kita pelajari yang pertama yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 67. Yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 29-30 sampai 30 maksudnya. Yang ketiga surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang keempat, surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Yang nomor 5, surat Al-Baqarah ayat 117. Yang terakhir, Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nanti dilihat dalam Al-Quran ayatnya. Penjelasan surat-surat yang berhubungan dengan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Yang pertama dalam surah Al-Furqan ayat 67. Kalau bunyi ayatnya saya baca, nanti yang lain bisa mencari sendiri dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu baina dzalika qawama. Walladzina anfaqu, cara kita meninfakkan atau membelanjakan harta yang kita miliki itu adalah lam yusrifu, yaitu tidak terlalu boros, walam yakturu, juga tidak terlalu kikir. Termasuk diantaranya israf itu adalah menggunakan atau membelanjakan harta yang kita miliki untuk kepentingan maksiat kepada Allah atau suatu yang dilarang. Contohnya kalau kita memiliki uang, kita gunakan untuk membeli narkoba atau kita membeli pakaian yang menyalahi syariat agama Islam, yaitu pakaian yang tidak bisa menutup aurat, itu adalah termasuk dalam kategori israf. Sedangkan kikir itu kalau dalam pengertian istilah adalah taklilun nafkah, menyedikitkan nafkah, yaitu mengurangi apa yang menjadi hak-hak dalam kehidupan kita. Contohnya kalau seandainya bagi bangsa Indonesia pada umumnya itu makan sehari 3 kali, tapi karena kita ingin ngirit itu kita makan sehari cuma 1 kali. Itu adalah termasuk dalam kategori kikir. Nah, cara yang baik dalam membelanjakan harta yang kita miliki adalah tengah-tengah di antara keduanya, yaitu antara boros dan antara kikir. Jadi tidak terlalu boros, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, juga tidak terlalu kita menekan pengeluaran kita. Itu adalah cara yang benar menurut surat Al-Furqan ayat 67. Terus yang kedua, dasar yang kedua yaitu surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Allah melarang berperilaku kikir dan boros karena Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena dua sifat tak terpuji tersebut, israf dan kikir, pada akhirnya
manusia akan merasakan penyesalan. Yang dimaksud di sini, kalau seandainya orang itu berperilaku boros, dalam ayat yang lain nanti dikatakan bahwa mereka yang berperilaku boros itu adalah akan menjadi teman setan. Kalau seandainya dia menjadi teman setan, nanti akan di akhir menyesal. Karena apa? Dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dia bersikap kikir, dia menyesal. Karena apa? Dia tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat sosial di sekitarnya. Akhirnya apa? Dia mungkin akan merasakan penyesalan jika orang tersebut tidak diperhatikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kalau seandainya kita orang kikir, mungkin itu seperti orang yang egois, tidak mau tahu dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Itu adalah apa? Nanti akan di samping menyesal di dunia pun juga akan menyesal di akhir. Karena apa? Kedua sifat tersebut nanti kalau di perilaku tersebut kalau diterapkan dalam kehidupan manusia, dia akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Sudah ya? Sekarang ayat yang nomor 3 yaitu surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan haknya yang berkaitan dengan harta, yaitu menyantuni karib kerabat, orang miskin, fisabilillah. Yang dimaksud di fisabilillah di sini adalah orang yang baik, orang yang termasuk fisabilillah untuk membantu pendidikan, atau orang yang kehabisan bekal tapi tujuan dia keluar dari rumah itu adalah untuk kepentingan agama Allah, itu dikatakan dengan fisabilillah, kehabisan bekal di perjalanan untuk kepentingan agama Allah, bukan untuk maksiat. Tapi kalau seandainya orang tersebut perjalanan kehabisan bekal di perjalanan untuk maksiat kepada Allah, itu tidak perlu dibantu. Yang perlu dibantu adalah yang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu atau orang yang silaturahim kepada kedua orang tuanya. Terus termasuk diantaranya kepedulian sosial menyantuni dua faktor adalah menjalin hubungan yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin. Orang miskin merasa diperhatikan oleh orang yang memiliki kelebihan rezeki dari Allah SWT. Selanjutnya dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Di situ disebutkan, Allah memberikan contoh Allah mengisahkan Qarun. Qarun adalah umat Nabi Musa. Tentu kalian sudah kenal siapa Qarun ya. Qarun itu adalah orang yang kaya raya. Tapi karena dia sombong, kikir, tidak peduli dengan keadaan masyarakat sekitar, Qarun itu lalu disiksa, diazab oleh Allah dengan harta beserta orangnya itu ditenggelamkan di atas bumi. Dari cerita Qarun tersebut, orang yang melihat timbul dua asumsi atau dua anggapan. Yang pertama yaitu orang yang menginginkan kemewahan dunia. Dia menginginkan harta yang dimiliki oleh Qarun, sehingga dia itu mengandai-andai, seandainya saya memiliki harta yang seperti Qarun, maka saya akan bisa hidup mewah seperti harta yang ditunjukkan oleh Qarun. Dia keluar beserta pembantu-pembantunya dengan membawa kendaraan yang dimiliki dan kemegahan dan kemewahan perhiasan yang dimiliki oleh keluarga Qarun. Terus golongan yang kedua yaitu orang-orang yang ahli ilmu, orang yang tidak mementingkan kehidupan dunia tapi dia mementingkan kehidupan akhirat. Pada akhirnya di situ dijelaskan dalam surat Al-Qasas tersebut bahwa Qarun ditenggelamkan beserta harta yang dimiliki. Akhirnya kedua golongan yang pertama yaitu golongan yang cinta dunia, dia sadar bahwa kehidupan akhirat adalah lebih penting daripada kehidupan akhirat.
dia bersyukur seandainya saya memiliki harta seperti Qarun, maka mungkin saya akan ikut tenggelam seperti disiksa di tengah oleh Allah seperti Qarun dan keluarganya. Terus selanjutnya yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Nah, di sini ada istilah albir. Kalau albir itu adalah yang terbaik bahasa Indonesia, mungkin the best kalau bahasa Inggris ya. Yang dimaksud dengan albir, siapakah albir? Siapa yang dikatakan albir, manusia yang terbaik ya? Itu adalah bukan hanya manusia yang menghadap ke timur dan ke barat. Maksudnya apa? Orang tersebut tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman dengan rukun iman semuanya ya, mulai iman kepada Allah sampai kepada iman kepada qadar takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang dikatakan dengan albirro atau yang terbaik atau the best adalah mereka yang mampu memberikan harta yang dia cintai kepada orang lain. Nah, jadi harta yang dimiliki ya, yang dicintai, yang disukai itu diberikan kepada orang lain. Di samping dia mampu memberikan harta yang dia miliki, dia pun juga apa? Ya, untuk siapa? Kepada karib kerabat, fakir miskin, anak yatim, dan fisabilillah. Dan di samping itu orang tersebut adalah orang yang mampu menepati janji, baik itu janji terhadap sesama manusia atau janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu ya dikatakan dengan albir adalah mereka yang mampu bersabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal kalau dia mengalami kesempitan ya, kesempitan rezeki maksudnya ya. Jadi dia kekurangan tapi dia tetap ifah ya, menjaga diri dari meminta-minta. Terus juga dia sabar dalam penderitaan ya. Dia tidak mengadu kepada orang lain, tapi dia sabar dengan keadaan yang diterima sambil dia berdoa. Terus yang terakhir sabar dalam keadaan peperangan. Mungkin kalau kita sekarang tidak ke peperangan tapi sabar dalam pandemi COVID, kita tidak boleh bergerak kemana-mana. Kita ya belajar harus dengan mengerjakan berbagai macam tugas ya, kita ada aturan bergerak lah, ada batasan sosial yang tidak boleh kita lakukan. Ini adalah termasuk diantaranya kalau sekarang tidak ada peperangan tapi kita berperang dengan pandemi COVID-19 lah. Kita harus sabar, patuh, mentaati peraturan agar kita selamat ya. Terus yang terakhir yaitu dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 ya. Dalam surat Al-Ma'un ini dijelaskan bahwa sifat buruk manusia, yaitu contoh ya, orang yang tidak memiliki kebudayaan sosial, yaitu orang yang suka menghargai anak yatim. Artinya apa? Orang yang tidak mau memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Terus yang kedua, orang yang lalai dalam mengerjakan sholat tapi dia tidak ingat kepada Allah ya. Ini adalah termasuk di antaranya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang yang ingin dipuji atau riya ya, di sini dalam menjalankan segala sesuatu ya, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita niat ingin dipuji oleh orang. Nah, ini adalah ada ancaman siksaannya. Nanti itu difahami dalam surat Al-Ma'un. Yang terakhir, orang yang enggan memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini adalah termasuk diantaranya contoh ya, orang yang tidak memiliki perilaku menyantuni du'afa atau menyantuni orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Terus sekarang ya, dasar hadis yang berhubungan dengan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Ini hadisnya populer An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Wabda'u biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhahri ghilmin. Wa may yasta'fif yu'ifahu wa huwa may yastaghni yughni ya. Ini hadis zaman baca artinya ya. Di sini sudah jelas ya bahwa orang yang al-yadul ulya, orang yang memberi itu lebih baik dari orang yang menerima. Jadi kita berusaha ya untuk semampu kita ya, bukan saat sekarang tapi nanti kalau zaman sudah terjun ke dunia usaha ya, kalau ada rezeki yang lebih ya harus kita sisihkan untuk mereka yang perlu bantuan kita. Untuk hadis yang kedua sama pelajari sendiri ya. Ya, nanti dibaca, ini sudah ada hadisnya. Sekarang latihan soal, okay? Hadis yang kedua sama baca, nanti dipahami, didiskusikan dengan temannya. Sekarang ada 5 pertanyaan yang perlu dijawab. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pola hidup sederhana dan sikap menyantuni du'afa? Itu ada di ringkasan materi. Terus yang kedua, tulis ayat Al-Quran serta artinya yang membahas tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Di sini tertulis minimal 3 ayat, ini salah, kurang ya. Sama nih 3 ayat kok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, terus tambah 2 ayat sudah selesai. Tapi jangan gitu ya. Nanti catatan sampean itu kurang lengkap ya. Minimal sama tulis ya, dicatat 3 ayat dari 3 surat nggih. Surat Al-Furqan, dasar yang pertama itu yang penting, itu adalah merupakan dasar dari pola hidup sederhana, yaitu surat Al-Furqan ayat 67 ya. Terus yang kedua yaitu wa'ati dzal qurba haqqahu. Itu adalah dasar dari menyantuni du'afa, itu yang sama tulis ya. Terus satu lagi bebas, nggih. Nah, ini adalah dasar, nanti dicatat di buku tulis. Yang ketiga, berikan contoh pola hidup sederhana, nggih. Sama buat contoh sendiri bebas, nggih. Bagaimana pola hidup sederhana menurut angan-angani sampean kabeh ya. Yang nomor 4, berikan contoh sikap menyantuni du'afa, nggih. Contohnya apa? Terserah sampean, bebas. Yang nomor 5, tulis hadis yang berkaitan dengan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. 2 hadis tersebut harus ditulis, nggih. Sekalian artinya. Nah, cepetan nggih. Sampai ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat meskipun belajar dengan berbagai macam tugas. Sekarang belajarnya nggak boleh tidur ya, seperti di kelas. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wal-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.